Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah aplikasi komputer. Tentunya kawan-kawan sudah mulai memahami ya terkait dengan aplikasi komputer, karena kemarin kita sudah praktek tentang Mendeley itu ya. Maka hari ini kita akan berbicara mulai tentang jenis analisa data dan bagaimana cara menganalisa data, terutama dalam analisis kuantitatif begitu. Namun sebelum itu kawan-kawan, akan saya jelaskan dulu tentang jenis data dan jenis analisis data kuantitatif. Kenapa? Karena ini merupakan konsep dasar ya, merupakan konsep dasar untuk kawan-kawan bisa memilih kira-kira ketika variabel Anda seperti katakanlah data nominal atau ordinal, kemudian ketemu dengan data Anda variabel Y-nya itu adalah data bentuknya entah nominal, entah ordinal, entah interval atau rasio begitu ya, maka akan dipilih jenis analisis yang berbeda begitu. Nah, supaya kawan-kawan lebih memahami, maka akan saya jelaskan dulu ya, apa itu jenis data. Akan saya ulang, ini materi sebenarnya materi sudah lama, materi tentang kuantitatif dulu kawan-kawan ketika di mata kuliah statistik 1 bahkan ya akan diajarkan tentang jenis data begitu ya. Oke, langsung saja. Nah, pengertian data. Data itu merupakan sekumpulan fakta ya. Data itu merupakan apa? Sekumpulan fakta. Segala sesuatu yang tertangkap indera manusia. Jadi semua hal yang itu berkenaan ditangkap oleh indera manusia, baik itu indera pendengaran, penglihatan, kemudian perasaan dan sebagainya, rasa maksud saya, itu semua adalah fakta. Jadi kumpulan-kumpulan fakta itu disebut dengan data. Contoh, di daerah pegunungan hawanya dingin. Daerah pegunungan adalah data tempat hawanya dingin ya. Tempat hawa dingin ya. Data tempat hawanya dingin adalah data hawa. Tempat hawanya dingin, di mana tempat itu memiliki hawa dingin, itu adalah sebuah data. Rudi menangis selama 30 menit di sekolah ketika hari pertama masuk. Berarti apa? 30 menit ini adalah sebuah data. Oke, 30 menit ini sebuah data ya. Pertama kali masuk juga sebuah data. Kemudian IQ si A adalah IQ gitu ya. IQ si A adalah 105. Ini adalah sebuah data juga. Oke. Nah, jadi semua hal yang berkenaan dengan kumpulan fakta itu adalah sebuah data. Biasanya kalau dalam konsep psikologi, data itu diambil dari mana? Dari alat ukur, dari alat tes yang dihasilkan, diberikan kepada penelitian kita, atau subjek testi, atau testi kita begitu ya. Maka itu semuanya adalah data ya, data semuanya. Baik itu IQ, motivasi berprestasi, kemudian resiliensi, hardiness, dan seterusnya, semua adalah data. Begitupun jenis kelamin dan seterusnya, itu adalah semua adalah data. Nah, lalu ternyata yang namanya data itu terdiri dari ini. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah, psikologi posisinya di mana? Nanti akan saya jelaskan di sini gitu ya. Ingat ya, data itu apa saja? Nominal, ordinal, interval, ya, kemudian rasio. Ada 4 hal itu data ya, jenis data. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang nominal dan ordinal, interval dan rasio, ternyata jenis data ini, dua hal ini ya, itu disebut dengan data kualitatif, sedangkan ini adalah data kuantitatif gitu. Nah, data kualitatif itu apa? Data kualitatif itu secara sederhana bisa disebut dengan data yang bukan berupa angka. Kenapa bukan berupa angka? Karena berupa kategorisasi, penanda saja. Contoh jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu menandakan, katakanlah ada jenis kelamin laki-laki 1 ya, kemudian perempuan itu 2. Ini penanda. Kalau laki-laki penandanya 1, perempuan 2, bisa jadi dibalik dan seterusnya, bolehlah ya. Tidak mungkin ada yang disebut dengan ini mempunyai ciri tidak bisa lakukan operasi matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu disebut dengan data kualitatif. Jenis pekerjaan
dosen, karyawan, dan seterusnya. Ini adalah sebuah data kualitatif, tetapi ini bisa dikuantifikasikan, namun hanya sebatas sebagai data data kategori saja, gitu ya, jenis macam agama dan seterusnya. Data kualitatif ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Ini ketutupan ya, ini adalah data ordinal sebenarnya. Ordinal, oke. Ordinal. Oke. Nah, apa itu data nominal ordinal? Nanti akan saya jelaskan setelahnya, gitu. Oke, langsung saja. Kemudian ada data data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah secara sederhana disebut berupa angka ya, data berupa angka. Data kuantitatif ini memiliki ciri-ciri dapat dilakukan operasi matematika seperti halnya pengurangan, penambahan, dan perkalian serta pembagian. Jadi data bentuknya kuantitatif itu bisa kita gunakan operasional matematika ya, seperti nominal, ordinal, interval, seperti pengurangan, kemudian penambahan, perkalian, dan pembagian. Itu disebut dengan data kuantitatif, begitu ya. Contoh berat badan, jarak tempuh, kecepatan, tinggi badan, prestasi akademik, prestasi belajar, IQ, itu semua adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu bisa menjadi dua, data interval dan data rasio. Apa itu? Akan kita jelaskan berikutnya. Oke. Nah, lalu langsung saja, data nominal ini adalah bagian dari data kualitatif, begitu ya. Data nominal merupakan data yang paling rendah dalam pengukuran data. Jadi stratanya itu paling rendah, begitu ya. Kenapa? Karena data ini adalah hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Jadi ini hanya menghasilkan kategori, bukan tingkatan dan apa-apa gitu ya, enggak. Tetapi dia hanya kategori. Kayak jenis kelamin tadi, kemudian jenis-jenis tentang minuman, katakanlah ya, jenis tentang kopi, jenis-jenis tentang teh, gitu ya, jenis makanan, semua adalah kategori. Semua kategori ya. Kopi 1 katakanlah. Kemudian teh 2, kemudian susu 3, kemudian sirup 4 katakanlah. Itu adalah hanya sebuah kategori. Tidak kemudian kopi lebih baik daripada teh lebih baik daripada susu dan seterusnya ya. Tapi kalau vitamin jelas ya. Tapi kita ngomong ini sebagai kategori. Nah, kemudian data nominal dalam statistik biasanya akan dijadikan sebagai angka. Jadi nanti data bentuknya nominal ini akan dijadikan angka kategorisasi tadi itu ya. Nah, ini disebut dengan kategorisasi. Oke. Nah, jadi nanti ketika akan analisis gitu ya, data-data jenis kelamin dan seterusnya itu di-coding, disebut dengan kategorisasi, dibentuk angka gitu maksudnya. Ya kayak laki-laki 1, perempuan 2. Kemudian apa tadi? Makanan ya. Kalau kita mau makanan, katakanlah susu 1 kodingnya, kemudian teh kodingnya 2, kopi kodingnya 3. Nah, itu adalah semua kategorisasi bentuknya, gitu ya. Kategori ini hanya sebagai tanda saja ya. Ingat, ini sebagai tanda saja, tidak bisa dilakukan matematika. 1 tambah 2, katakanlah ini laki-laki 1, ini perempuan 2. 1 tambah 2 jadi 3. Jenis kelamin ketiga tidak ada ya. Yang pasti ya 1 itu tetap laki-laki, 2 itu perempuan, atau 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki, sama aja. Nggak bisa dibolak-balik karena ini adalah sebuah data, tapi jangan dibolak-balik fungsinya. Oke. Nah, dan tidak berarti 1 lebih tinggi daripada perempuan, enggak. Kenapa? Karena hanya sebuah kategorisasi, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan contohnya ini jenis kelamin ya. Putra itu 0, putri itu 1, status perkawinan, kawin tidak kawin, kemudian jenis pekerjaan PNS, swasta, BUMN 012, kemudian apa namanya, jenis waktu tidak terikat, paruh waktu, penuh waktu ya, sekolah negeri dan swasta, agama Islam, Katolik, Kristen dan seterusnya. Ini adalah sebuah kategorisasi, gitu ya. Ingat, ini apa? Disebut dengan kategorisasi. Oke, bisa dipahami tentang data? Oke.
Baiklah, lanjut ya. Kita akan masuk ke data ordinal. Data ordinal itu, sebentar, oke. Data ordinal itu adalah data kualitatif dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Kenapa lebih tinggi daripada data nominal? Karena pada data ordinal angka menunjukkan lambang dan adanya tingkatan atau urutan atau ranking. Jadi kalau sudah ada ranking itu disebut dengan data ordinal, ya. Gini, 1, ranking 2, ranking 3, ini adalah data ordinal, ya. Ada data dengan urutan lebih tinggi dan data urutan lebih rendah. 2 lebih tinggi daripada 1, 1 lebih tinggi daripada 0, katakanlah gitu, atau lain sebagainya. Data ordinal tidak menyatakan nilai absolut, sehingga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Bukan berarti juara 1 ditambah juara 2 jadi juara 3, nggak bisa. Anak kelas 1 SD ditambah katakanlah anak SD 1 orang ditambah dengan anak SMP 1 orang jadi anak SMA 1 orang, tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya adalah tidak bisa dibuat hitungan matematika, ya. Hanya sebuah data, bentuknya data ordinal atau tingkatan saja. Oke. Nah, dia punya jarak gitu ya, menyatakan jarak yang sama di antara jenjang-jenjang ini punya jarak yang sama. Jadi ketika data itu menunjukkan jenjang, contoh katakanlah tingkat pendidikan itu adalah data ordinal. Kemudian tingkat tingkat yang lainnya gitu ya, katakanlah kasta itu adalah data ordinal. Kemudian jabatan itu adalah data ordinal. Kenapa? Karena lebih tinggi seperti itu. Oke. Nah, itu adalah data ordinal. Oke. Nah, contoh data ordinal itu adalah ini tingkat pendidikan, ada SLTP decoding 1 katakanlah, SLTA decoding 2, D3 decoding 3 dan seterusnya. Tingkat status ekonomi yang rendah decoding 1, yang menengah decoding 2, kemudian yang tinggi decoding 3 dan seterusnya. Sampai urutan kelahiran, bungsu, tengah, sulung, murah, sedang, mahal, R1, RVIP, RVVIP, ruang 1, ruang VIP, ruang VVIP dan seterusnya. Ini adalah bagian dari data ordinal. Nah, ada skala yang disebut dengan data ordinal ya. Sebenarnya skala, kalau kita ngomong masalah skala Likert gitu katakanlah ya, itu adalah bentuk datanya ordinal tetapi diperlakukan sebagai interval. Oke ya, diperlakukan sebagai apa? Sebagai interval, meskipun dia adalah data ordinal begitu. Nah, oke. Data tingkat selanjutnya itu adalah data interval gitu ya. Data interval. Data interval ini menempati level pengukuran data lebih tinggi daripada data ordinal. Ingat ya, kalau kualitatif itu datanya tadi nominal sama ordinal, dan mereka nggak bisa dilakukan operasi matematika, ya. Tapi kalau data interval, data yang lebih tinggi daripada data ordinal. Data interval ini menunjukkan tingkatan urutannya. Dia ada urutannya, ada codingnya, ada urutannya, kemudian dapat dikuantifikasikan data dan memiliki jarak yang sama. Ukuran tidak memberikan jumlah yang absolut ya, tetapi ukuran nggak bisa memberikan jumlah absolut. Angka-angka pada data interval dapat dijumlahkan atau dikurangi, tapi tidak dapat dikalikan. Ingat ya, data interval itu tidak dapat dikurangi, tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dibagi atau dikalikan, tetapi bisa ditambahkan atau dikurangi ya. Itu data interval. Contoh prestasi belajar. Kemudian tidak ada nol mutlak. Nol mutlak itu katakanlah prestasi belajar dia si A 90 gitu ya. 90, skornya 90, kemudian si B 50 gitu ya. Maka si A dengan si B ini bisa dibandingkan, lebih bagus mana? Ya si A daripada si B, bisa dibandingkan ya. Kemudian berarti apa? Si A itu lebih pandai daripada si B itu ya. Itu adalah data interval. Dan kemudian skala-skala psikologis itu diperlakukan sebagai data interval. Nanti kenapa? Karena akan ditotalkan. Setiap item itu akan ditotalkan. Katakanlah dia memilih S, kemudian S itu katakanlah ada SS gitu ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan sebenarnya jenjang ya. Itu sebenarnya ordinal, namun diperlakukan sebagai interval. Sehingga nanti bisa ditotalkan, dan total angka total itu nanti dijadikan sebagai bentuk datanya data interval begitu ya, bentuk data interval.
ya. Katakanlah 90 dan 50 ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa 90 lebih tinggi daripada 50 itu. Nah, tetapi nggak ada nol mutlak. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang yang prestasinya meskipun dia dapat 0 begitu ya, berarti dia sangat tidak bisa sama sekali. Enggak ada seperti itu. Tetapi tetap dia bisa itu mikir. Dia tetap bisa memikirkan, katakanlah pelajaran matematika, tetap dia bisa melakukan operasional matematika meskipun pada mata pelajaran itu nggak bisa. Sehingga kita ngomong bahwa prestasi belajar, data-data interval itu tidak ada nol mutlak. Konsep-konsep psikologi itu tidak ada nol mutlak. Kenapa? Katakanlah motivasi berprestasi. Ketika dia disuruh ngisi skala, kemudian skalanya 0 begitu katakanlah ya, maka cenderung dia ini bukan berarti tidak punya sama sekali yang namanya motivasi berprestasi, tidak. Tetapi dia punya. Mungkin pada kondisi tertentu dia motivasinya rendah begitu. Oke? Contoh-contohnya apa, Pak? Contoh-contohnya itu kalau data interval itu adalah skala Likert ya, tingkat harga diri katakanlah gitu ya. Kemudian semantik diferensial, tingkat kepuasan ini adalah jenis skala Thuston ya. Kemudian nilai ini prestasi gitu ya, nilai UTS statistik gitu, semua adalah data interval semuanya. Maka variabel psikologi digolongkan pada data interval. Padahal memang sebenarnya kalau skala Likert kita nggak bisa mengatakan ini adalah bentuknya interval, tapi dia itu ordinal. Kenapa tingkatan sebenarnya? Namun diperlakukan sebagai interval begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Yang terakhir itu adalah data yang paling tinggi tingkatannya adalah data rasio. Data rasio. Ini paling tinggi tingkatannya ini. Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya. Jadi ada nol mutlak. Contoh berat badan. Ketika berat badannya ditimbang ternyata 0, memang benar-benar nggak ada berat badan. Nggak punya berat badan. Berarti 0. 0 derajat Celcius. Itu berarti benar-benar 0. Dan kecenderungannya kalau data rasio itu kita menyebutnya di natural science gitu ya. Ilmu alam, semuanya ilmu alam itu adalah data bentuknya rasio ya, bentuknya rasio. Oke. Ilmu alam itu bentuknya rasio ya. Mulai dari berat badan, tinggi badan, kecepatan lari dan seterusnya itu adalah bagian dari data rasio ya. Tingkat penghasilan ya. Durasi menonton televisi. Kalau durasinya 0 berarti benar-benar nggak melihat TV. Masa kerja 0, ya wis baru kerja ya, dan seterusnya. Nah, maka contoh-contoh dari data rasio itu contoh tingkat penghasilan ya. Si A 10 juta, kalau gajinya 0 ya berarti nggak gaji ya. Tingkat usianya 0 berarti memang baru lahir gitu katakanlah. Usianya 1 hari berarti memang benar-benar 1 hari. Tingkat kehadirannya 0, Anda 0 kehadirannya, itu ada data rasio. Bukan berarti Anda pernah hadir, enggak, tetapi memang Anda belum pernah hadir sama sekali kalau tingkat kehadirannya adalah 0 gitu. Masa kerja dan seterusnya itu semua adalah data rasio gitu ya. Sehingga kalau kita melihat tingkatannya, kalau kita lihat contohnya gitu ya, data nominal itu hanya kategori saja. Kemudian ordinal itu tingkat, dia punya kategori dan juga tingkatan ya, dan juga tingkatan. Kemudian interval itu dia punya kategori, punya tingkatan, kemudian juga punya yang namanya jarak yang sama. Kalau rasio punya kategori, punya tingkatan, punya jarak yang sama, dan punya perbandingan, bisa operasional, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, semuanya bisa dilakukan. Oke. Nah, ini adalah data-data yang biasa kita pakai dalam perhitungan statistika gitu ya. Nah, ini levelnya data nominal itu paling rendah, data ordinal, interval, dan rasio paling tinggi ya, paling tinggi gitu. Oke. Nah, ini adalah tentang jenis data. Nah, setelah Anda memahami tentang jenis data ini, maka nanti kita akan belajar tentang variabel dan kemudian jenis data, jenis analisis. Kenapa? Karena berbeda jenis data ya, itu juga berbeda analisisnya. Katakanlah nominal ketemu ordinal, itu beda analisisnya ketika ordinal ketemu dengan rasio. Nominal ketemu nominal akan berbeda dengan ketika dia interval ketemu interval, jenis analisisnya.
Interval ketemu rasio berbeda dengan interval dengan ordinal jenis analisisnya. Begitu pula seterusnya, maka ini harus kawan-kawan pahami betul. Contoh dari data ordinal itu seperti apa, data interval seperti apa, ya, data rasio seperti apa, dan data nominal itu seperti apa. Harus kawan-kawan benar-benar pahami di sini. Kalau kawan-kawan nggak hafal tentang jenis data ini, maka akan kesulitan untuk apa? Memilih jenis analisisnya. Oke, bisa dipahami? Baiklah, demikian tentang jenis data. Silakan dilanjutkan pada slide berikutnya atau video berikutnya mengenai jenis variabel dan juga jenis analisis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.